Benar. Alhamdulillah. Baik anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah makan? Belum Belum lagi. Kenapa belum makan? Tukang mencret? Bukan. Bukan. Kenapa tuh? Nasi masak. Oh, lu masak. Oh, Allah. Nah, nanti insya Allah setelah pembelajaran ini kita akan makan bersama ya. Apa yang bayar? Ya, insya Allah. Baik anda semua, alhamdulillah pada pagi hari acara ini kita dipertemukan oleh Allah SWT untuk belajar di mata pelajaran fikih. Nah, mana di mata pelajaran fikih ini kita akan pelajari tentang apa saja kira-kira fikih dalam Islam dan lain sebagainya. Baik anda semua, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk merapikan mejanya, kebersihan, rapiannya, kursinya. Ada sampah di bawah, silakan diambil. Baik. Karena kerapian, kebersihan itu adalah kenyamanan kita untuk belajar. Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas kita untuk memimpin doanya. Ananda Kamal. Ista'id, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga dengan doa tadi bisa memperlancar pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Yang pertama Aksai, Adil. Yang kedua Kamal. Yang ketiga Zakaria. Yang keempat Ansor. Ada Ansor? Nggak hadir dia. Kenapa nggak hadir? Izin. Mungkin beradik, Pak. Beradik. Oh, urusan keluarga ya. Iya. Alhamdulillah anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar. Ada yang tahu apa yang akan kita belajar pada hari ini? Ada yang tahu? Belum, Pak. Belum ada yang tahu? Belum, Pak. Nah, baik anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang adab dalam Islam. Nah, adab dalam Islam ini perlu kita ketahui karena ilmu tanpa adab itu sangat-sangat kurang sekali. Karena orang yang beradab pasti akan memiliki ilmu. Dan orang yang berilmu belum tentu punya adab. Baik anak-anak semua, pembelajaran kita hari ini ada tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama adalah Ananda semua memahami tentang pengertian adab menurut Islam. Yang kedua, Ananda semua akan mengetahui macam-macam dari adab tersebut. Yang ketiga, Ananda semua dapat menerapkan adab itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada berapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ada 3, Pak. Ada 3. Baik, silakan kita lanjut. Nah, pertama, poin yang pertama yaitu pengertian adab. Nah, adab. Zakaria, pernah mendengar kata adab? Pernah. Apa menurut Zaka apa tentang adab itu? Tingkah laku, Pak. Tingkah laku. Kamal, adab itu apa? Adab itu perangai, Pak. Perangai. Aksai, adab itu apa? Sebentar. Sopan santun. Bagus sekali. Jadi jawaban antara anda semua itu masuk dalam kategori adab. Dimana adab itu adalah tata krama, sopan santun, dan perilaku baik yang diajarkan dalam Islam. Contohnya seperti Kamal, coba dengarkan Bapak. Ketika Kamal ingin berangkat ke rumah, berangkat ke sekolah maksudnya. Nah, Kamal pasti meminta uang jajan ya kepada orang tuanya untuk pergi ke sekolah. Benar? Tidak. Nggak pakai uang jajan. Nggak mandi, Pak. Nggak mandi? Nggak minta maksudnya. Nggak minta. Dikasih. Dikasih aja, nggak Iya. minta. Tidak. Nah, ketika orang tua Kamal mengasihkan uang itu ke Kamal, bagaimana sikap Kamal menerimanya? Diterima Diterima saja. Pakai menggunakan tangan apa? kanan. Tangan kanan. Bagus sekali. Itu merupakan contoh dari adab. Nanti kalau misalnya contohnya Kamal dikasih uang jajan dari orang tuanya, pakai kaki diterimanya. Apakah itu boleh? Tidak. Tidak, kurang tata keramanya. Nah, Aksai contohnya seperti ini. Misalnya Aksai ingin main PS misalnya. Tahu PS kan? PlayStation. Nah, jadi ketika ingin main PS, Aksai ini punya PS di rumah.
perlu izin dulu kan sama orang tuanya untuk main, benar? Nah, bagaimana cara akses itu? Cara dapat izin untuk main PS itu? Gimana caranya? Dengan meminta dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut, bagus sekali. Contohnya kalau Aksen minta main PS ke orang tua seperti ini, Ma, Aksen ingin main PS, kalau nak tapi main PS, langkah pakai kayu misalnya. Dia boleh? Rusak, tidak boleh ya. Nah, itulah merupakan contohnya dari adab mengucapkan salam, menghormati orang tua, dan satu lagi Zakaria. Nah, Zakaria kalau sedang ujian, nah ada mencontek, ada Pak. ada mencontek, Ada, ada. Contek tarik. Nah, itu merupakan Zakaria belum menerapkan sikap adab, karena adab itu merupakan sikap yang jujur. Bisa ya? Nah, terkait dengan pengertian adab sudah bisa dipahami? Alhamdulillah ya. Baik anak-anak semua. Nah, ini kita akan memasuki tentang pentingnya adab dalam Islam. Nah, adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Rasulullah itu dengan menanamkan adab dengan para umat-umat yang terdahulu yang mana jahiliyah dengan ajaran Islam, alhamdulillah terbawa mereka oleh baginda Rasulullah menerapkan adab dalam kehidupan sehari oleh para umat-umatnya. Jadi adab itu dapat menunjukkan keimanan seseorang dan juga dapat memperkuat hubungan sesama manusia. Contohnya seperti ini, Kamal sama Aksai kan berteman. Nah, kalau antara Aksai sama Kamal tidak melakukan komunikasi dengan baik, cekcok saja, apa kita dapat memperkuat hubungan sama satu sama lain? Tidak kan? Nah, itulah dia pentingnya adab dalam sesama. Alhamdulillah ya, itulah penting dari adab dalam Islam. Lanjut. Nah, kita akan masuk dalam contoh adab ini dalam sehari-hari. Nah, siapa yang bisa berikan contoh adab kepada orang tua? Coba Aksai. Bisa? Ketika berangkat sekolah, sebelum berangkat kita salam orang tua. Bagus sekali. Salam kepada orang tua. Lanjut, adab kepada guru. Coba Kamal. Adab kepada guru. Tidak boleh berkata kasar kepada guru. Tidak boleh berkata kasar kepada guru. Bagus sekali. Silakan Zakaria. Adab kepada teman seperti apa contohnya? Saling menghargai Pak. Saling menghargai satu sama lain. Bagus sekali. Ini Bapak lagi ya. Adab makan dan minum. Nah, kalau adab makan dan minum, contohnya seperti Bapak sedang makan dan minum. Minumlah salahnya. Ambil, minum. Bapak berdiri, pakai tangan kiri. Apakah boleh? Tidak boleh ya. Tidak ada adab. Tentu harus duduk dan menggunakan tangan kanan. Itulah contoh dari adab makan dan minum. Lanjut, adab berpakaian. Nah, berpakaian itu harus yang menutupi aurat, tidak ketat, membentuk lutut tubuh, dan sebisa mungkin dapat melihat pandangan orang lain kepada kita itu berpakaian rapi. Maksud terakhir itu adab masuk dan keluar rumah. Nah, kita seringkali kan ketika masuk jawab salam, kalaupun jawab salam kan enak. Ketika masuk kita dongkrak itu, paham. Nah, itu kan tidak boleh. Anak durhaka gitu. Anak durhaka itu. Ada masalah sama temannya, dia lampiaskan pada rumahnya kan. Wah, contohnya seperti itu ya. Lanjut. Adab kepada orang tua sudah dia. Nah, itulah beberapa adab kita, macam-macam adab pada guru, teman, orang tua, makan dan minum. Nah, kita akan masuk dengan hikmah dari beradab ini. Nah, pertama, ketika kita mempelajari hikmah dari adab ini, disukai Allah dan Rasul. Kedua, menjadi pribadi yang mulia sekali. Yang ketiga, dihormati dan disayangi orang lain. Yang terakhir, membentuk masyarakat yang damai. Alhamdulillah, itulah terkait hikmah beradab. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada?
Sudah paham ya? Paham, paham. Paham ya? Nah, sekarang Bapak ingin memberikan pertanyaan kepada Anda semua. Iya. Nah, yang pertama, siapa yang bisa? Apa itu adab dalam Islam? Coba angkat tangan. Coba Kamal. Adab itu perilaku terpuji. Perilaku terpuji, bagus sekali. Apa lagi? Baik. Nah, jadi kesimpulan Kamal terkait dengan pembelajaran ini ya, adab itu adalah perilaku yang terpuji. Bagus sekali. Tepuk tangan bagi kita semua. Lanjut soal yang kedua. Nah, ini kan ada 3, Bapak hanya butuh 1 saja. Sebutkan coba Aksai contoh adab dalam kehidupan sehari-hari yang pernah Aksai rasakan. Sekali satu aja. Pas masuk rumah. Ya. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam ketika ingin memasuki rumah. Bagus sekali. Ada lagi? Dan melangkahkan kaki kanan. Dan melangkahkan kaki kanan. Bagus sekali. Tepuk tangan Mbak Aksai. Terakhir kepada Ananda Zakaria. Nah, coba sebutkan, kenapa kita harus beradab kepada guru? Nah itu Pak, biar kita mendapatkan ilmu yang berkah dan ridho ya Pak. Mendapatkan ilmu yang berkah dan ridho Allah. Bagus sekali. Alhamdulillah ya. Itulah pembelajaran kita terkait dengan adab dalam Islam. Namun sebelum itu Bapak akan memperkembali apa itu adab. Nah, jadi adab itu adalah bagian penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Jadi maka dari itu marilah kita terapkan adab itu dalam aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak semua, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita pada hari ini, waktu kita sudah habis. Nah, anak-anak semua Bapak berikan tugas per individu untuk membuat 5 contoh dari tiap-tiap macam dari adab tadi ya. Jadi lakukan itu tugasnya per individu di rumah. Dan minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas itu. Bisa dipahami? Selesai ya. Biar anak semua, marilah kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.